Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Baby Purnamasari SSTM Club. Saya selaku dosen dari Stikes Salewangan Maros, program studi D3 Kebidanan. Saya juga memiliki jabatan akademik sebagai Kepala Laboratorium di D3 Kebidanan Stikes Salewangan Maros. Alhamdulillah, hari ini izinkan saya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan terkait dengan bagaimana laboratorium D3 Kebidanan di Stikes Salewangan Maros. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu bahwa Stikes Salewangan Maros merupakan salah satu program, kampus kesehatan swasta yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Maros. Dan Stikes Salewangan sendiri memiliki tiga program studi atau tiga jurusan. Yang pertama ada jurusan D3 Kebidanan, ada jurusan D3 Farmasi, dan juga ada jurusan S1 Gizi. Nah, selanjutnya langsung saja mungkin saya jelaskan bagaimana terkait dengan laboratorium. Jadi di laboratorium kebidanan ini pastinya visi dan misi dari laboratorium kebidanan itu sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam visi misi Stikes Salewangan Maros, terus terintegrasi ke dalam visi dan misi program studi D3 Kebidanan, yang dimana visinya menjadikan program studi kebidanan yang terkemuka, kompetitif dalam pelayanan klinik, dan juga kebidanan komunitas tahun 2025. Alhamdulillah, laboratorium D3 Kebidanan sendiri sudah sesuai dengan standar laboratorium yang ada, sesuai dengan Permenkes, sesuai dengan SK Menteri, dan laboratorium D3 Kebidanan Stikes Salewangan sendiri itu mampu menunjang pencapaian kompetensi dari para lulusan dan juga dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam proses untuk memfasilitasi mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran kelas maupun pembelajaran praktikum lab. Nah, laboratorium kebidanan juga di dalamnya itu sudah sangat lengkap dari segi sarana dan prasarana, alat-alat inventaris alatnya juga sudah sangat lengkap sesuai dengan beberapa keterampilan yang ada, dan juga di laboratorium kebidanan juga memiliki struktur dari lab sendiri, struktur organisasi lab sendiri, yang dimana ada dikepalai oleh saya sendiri, yaitu sebagai kepala laboratorium, dan juga dua laboran kita. Laboratorium kebidanan juga memfasilitasi untuk kegiatan ujian praktek dengan metode OSCE. Jadi kita di Prodi Kebidanan setiap semesternya ketika anak mahasiswa ingin turun lapangan atau melakukan praktik PKK, sebelumnya itu kita melakukan kegiatan OSCE dulu, yaitu kegiatan ujian praktek. Laboratorium kebidanan sendiri memiliki luas sekitar 8 kali 20 meter kubik, jadi sangat luas, dengan bangunan permanen dan terbuat dari beton dan berlantai keramik, dan dipisahkan oleh sekat-sekat kaca untuk tiap ruangannya. Nah, fasilitas dan laboratorium itu sendiri, itu ada ruangan pastinya, ada lengkapi dengan alat laboratorium, lengkapi dengan ruangan ber-AC, tiap ruangannya, tempat tidur, meja dosen, dan juga papan tulis serta lemari-lemari yang ada. Untuk dena dan desain ruangan laboratorium kebidanan sendiri itu dibuat sedemikian rupa sehingga seperti yang ada di puskesmas ataupun tempat praktek TPMB bidan. Jadi itu kurang lebihnya disesuaikan sehingga bisa membuat para mahasiswa nyaman dan juga bisa melakukan praktek selayaknya berhadapan langsung dengan pasien di lahan. Jadi dalam laboratorium kebidanan juga mungkin sebentar akan diperlihatkan, kita akan touring bagaimana kondisi laboratorium kebidanan, mulai dari denahnya, mulai dari penampakan luar dari laboratoriumnya, sampai kita masuk ke dalam tiap ruangan yang ada dalam laboratorium kebidanan. Nah, dalam laboratorium kebidanan sendiri kita memiliki sekitar 13 ruangan. Di antaranya pertama ada Central Lab. Central Lab ini adalah pusat dari lab, di mana ada alat-alat inventaris alat, ada pantom, dan semua bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran lab itu ada dalam satu ruangan, itu yang disebut dengan Center Lab. Selanjutnya yang kedua ada ruangan KDPK, itu untuk keterampilan dasar praktek klinik. Jadi yang berkaitan dengan keterampilan dasar itu ada di situ, ada ruangannya, dilengkapi dengan pastinya tempat tidur, meja dan sebagainya. Selanjutnya ada ruang
pemeriksaan kehamilan atau ANC, ada ruang INC untuk persalinan, ada ruang PNC untuk nipas, ada ruang bayi baru lahir, ada ruangan untuk ya tadi saya bilang penceriannya itu DDST, pemeriksaan pemantauan balita dan anak prasekolah. Selanjutnya ada ruangan KB Kespro, ada ruangan komunitas, ada ruangan biomedik. Biomedik ini gunanya untuk mata kuliah anatomi fisiologi, dan ruangan konseling. Laboratorium D3 Kebidanan memiliki tata tertib sehingga setiap mahasiswa itu harus menaati sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan tata tertib laboratorium kebidanan. Nah, tata tertibnya sendiri itu disosialisasikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa mabah atau mahasiswa baru, supaya mahasiswa dapat tahu apa saja yang menjadi tata tertib laboratorium di prodi D3 Kebidanan. Mulai dari terkait dari kunjungan, waktu kunjungan, terus penggunaan alat, dan bagaimana SOP penggunaan alat, dan juga bagaimana penggunaan ruangan, bagaimana pengembalian alat, serta ketika alat rusak atau pecah, apa yang harus dilakukan itu sudah ada dalam tata tertib, sehingga mahasiswa dapat patuh dan menjalankan proses pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan tata tertib laboratorium. Nah, SOP penggunaan laboratorium itu kita jelaskan bagaimana alurnya. Mahasiswa masuk ke dalam laboratorium, mengisi form bon peminjaman alat dan bahan yang akan mereka gunakan. Setelah itu melaporkan kepada kepala laboratorium ataupun laboran terkait alat-alat yang mereka gunakan, dan memperlihatkan form dari peminjaman alat, dan dosen pun atau kepala laboratorium atau laboran itu memeriksa kembali alatnya sesuai dengan formnya. Setelah itu ketika sudah sesuai, maka alat pun bisa digunakan untuk proses pembelajaran laboratorium, dan begitupun ketika pengembalian alat itu pun juga ada SOP-nya. Kembali diperiksa, sesuaikan dengan alat yang diambil, bagaimana keadaan alat dalam kondisi baik atau ada kekurangan, seperti itu diperiksa. Dan kita juga di laboratorium itu ada pembagian tugas antara kepala laboratorium dan juga dari laboran. Jadi tugasnya kepala laboratorium itu terkait bagaimana penggunaan laboratorium, terkait bagaimana pembuatan tata tertib SOP penggunaan, dan juga jadwal pembelajaran laboratorium. Nah, untuk laboran sendiri itu sebatas membantu dari kepala laboratorium terkait tugas-tugas dari kepala laboratorium, dibantu sebagian oleh para. Untuk penyimpanan alat sendiri kita simpan di central lab atau di ruang alat. Jadi alatnya itu sudah tercatat di inventaris alat tiap lemari. Jadi kita punya lemari, ada lemari ANC, INC, PNC itu sampai KB Kespro, pokoknya di 13 ruangan itu semua ada lemarinya sesuai dengan alat-alatnya, sudah sesuai dengan daftar inventaris alatnya ya. Dan alhamdulillahnya alat-alat seperti stainless atau logam itu kita taruh di lemari kaca, sehingga mempermudah untuk proses pengambilannya. Begitupun pantom-pantomnya, dan yang pastinya pantom ataupun bahan-bahan yang dari kayu atau fibernya itu di tempat yang kering, dan AC-nya itu selalu nyala untuk agar barang-barangnya mampu terjaga, dan juga pastinya barang-barang kimia atau cairan-cairan itu ditaruh di tempat yang memang aman, supaya tidak membahayakan untuk para mahasiswa. Mari kita lihat lab kebidanan. Ayo. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine. Kita masuk di ruangan PNC. You got those. It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I Berikut di ruangan ANC, mari kita masuk. Ibu, silahkan duduk baring. 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 마음속에 눈물들
Berikut ini ruangan bayi, mari kita masuk. Gitu. 내 맘속에 눈물 들고 있자는 안녕 Missing hickey or bruise Pictures of last night Ended up online unscrewed Oh well It's a blur Berikut ruang KDPK. Don't wanna wake up one day wondering where it all goes. We'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Berikut ini ruangan INC, mari kita masuk. The sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine. Sekarang ruangan bayi dan balita, ayo kita masuk. My eyes, you got those. It's like a Polaroid light. 사랑 좀 쓰던 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. Berikut ruangan alat, ayo kita masuk It's like a Polaroid light. 사랑 좀 쓰던 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어. When 외로운 날들이야 모두 다 안녕 내 맘속에 눈물 들고 있자는 안녕 Missing hickey or bruise Pictures of last night Ended up online unscrewed Oh well It's a blacked out blur But I'm pretty sure it proved Damn Don't wanna wake up one day wondering where it all goes. We'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Baik, sekarang kita akan menjelaskan alat-alat kebidanan. Yang pertama ada alat partuset dan ada alat kontrasepsi. baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat partuset. Pertama saya akan menjelaskan dan memperkenalkan alat-alat partuset. Yang pertama ada Stenga Koher yang berfungsi untuk memecahkan ketuban. Jika setelah pembukaan lengkap maka ketuban tidak pecah akan menggunakan alat ini, Stenga Koher. Dan ada juga ini gunting nail powder untuk menjepit atau menahan pada saat hacking. Ada juga ada juga pinset anatomi dan pinset chirurgis yang berfungsi untuk pada saat hacking menahan benang atau menahan jaringan-jaringan yang ada pada kulit. Dan ada juga gunting episiotomi untuk memperluas jalan lahir. Ada juga gunting tali pusat yang berfungsi untuk menggunting tali pusat. Dan ada juga lenek untuk mendengar DJJ pada janin pada saat pemeriksaan awal atau pada saat pemeriksaan ANC. Baik, saya akan serahkan ke bagian alat-alat kontrasepsi. Lanjut saya akan memperkenalkan alat-alat kontrasepsi. Yang pertama ini ada spekulum yang gunanya untuk membuka vagina. Lalu ada sonde uterus yang gunanya untuk mengukur kedalaman uterus. Kemudian ada alat kontrasepsi yang dimana ada IUD yang dimasukkan ke dalam rahim ibu yang bertujuan untuk mencegah kehamilan 5-10 tahun. Selanjutnya ada pil KB untuk mencegah kehamilan terdiri dari atas 28 tahun. Kemudian ada implan 2 batang, itu masuk sebelum dimasukkan dilakukan transisi di lengan atas ibu. Lalu alat yang dimasukkan untuk implan yaitu ada troka. Implan ini mencegah kehamilan 3-5 tahun.
Dan kemudian ada alat. Ini alat untuk mengambil alat steril dan bisa juga untuk membersihkan porsio dari keputihan pada saat pemasangan IUD. Baik, sampai di sini saja perkenalan alat Partusep dan alat kontrasepsi. Terima kasih, bye-bye.